Dari semua orang yang nonton ini, coba jujur aja, kapan terakhir kali lu ngerasa bener-bener cukup? Bukan cukup secara materi ya, tapi cukup sama diri lu sendiri. Tanpa perlu bandingin diri sendiri sama pencapaian orang di LinkedIn atau body goals orang di Instagram. Tanpa perlu ngerasa kalau lu kurang dalam satu aspek atau lebih. Susah banget ya? Bahkan mungkin nggak pernah. Selamat datang di The Oase. Hari ini kita bakal bedah kenapa Gen Z sering disebut generasi paling insecure dalam sejarah. Kita adalah generasi pertama yang tumbuh dengan kamera digital di tangan sejak kita lahir. Generasi pertama yang nilai diri kita diukur dengan angka, likes, followers, views. Generasi pertama yang gak cuma punya satu cermin di rumah, tapi punya jutaan cermin digital. Faktanya, Gen Z punya tingkat anxiety dan depression tertinggi dibanding generasi sebelumnya. Hampir 60% dari kita pernah ngerasain imposter syndrome. Dan 7 dari 10 orang di generasi kita ngerasa nggak cukup baik dalam beberapa aspek kehidupan. Tapi ini bukan video buat bikin lu makin down. Ini adalah video buat bedah nalar. Kenapa kita jadi kayak gini? Apa yang salah dengan sistem yang kita hidupi? Dan yang paling penting, gimana caranya kita berhenti nyiksa diri sendiri? Selamat datang di Realita. Mari kita mulai dari masalah pertama, The Highlight Real Theory, atau teori cuplikan terbaik. Dulu, kakek nenek kita cuma saingan sama tetangga sebelah. Mereka lihat kesuksesan orang lain pas arisan doang, seminggu sekali, mungkin cuma sebulan sekali. Sekarang, kita saingan sama 8 miliar orang di internet. Dan kita dipaksa ngeliat puncak gunung orang lain tiap detik. Pagi bangun tidur, buka HP, yang lu lihat temen kuliah lu udah lulus cum laude. Scroll lagi, kenalan lu baru beli mobil di umur 23. Scroll lagi, influencer lu liburan ke Santorini. Dan lu masih di kasur, belum mandi, deadline tugas numpuk. Dampaknya apa? Dalam psikologi, ini disebut social comparison theory. Teori yang bilang kalau manusia itu naturally suka bandingin diri sendiri sama orang lain buat ngukur nilai diri kita. Tapi masalahnya, dulu kita bandingin sama orang yang setara. Sekarang, kita bandingin sama versi terbaik dari jutaan orang. Bayangin kayak gini, lu lagi lari maraton nih, tapi di sebelah lu ada orang yang lari cuma 100 meter dan udah sampai finish. Di sebelah satunya ada orang yang naik mobil dan lu masih lari dengan kaki lu sendiri. Adil? Enggak. Tapi itulah yang terjadi setiap kali lu buka sosmed. Yang kita lupa adalah nggak ada yang posting kegagalan mereka. Nggak ada yang posting pas mereka nangis di kamar mandi. Nggak ada yang posting pas mereka ditolak kerja buat kesekian kalinya. Kita cuma lihat hasil akhir, bukan prosesnya. Muncullah imposter syndrome. Kita ngerasa nggak pantas sukses. Kita ngerasa semua pencapaian kita itu cuma keberuntungan. Pernah nggak lu dapet nilai bagus, tapi bukannya seneng, lu malah mikir, soalnya gampang aja. Pernah nggak lu dipuji, tapi lu malah bilang, biasa aja kok. Itu adalah imposter syndrome. Dan Gen Z, kita juaranya. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, hustle culture, atau budaya sibuk adalah prestasi. Lu pada pasti pernah kan ngerasa bersalah pas istirahat? Pernah nggak ngerasa kalau weekend yang lu pakai buat rebahan itu adalah buang-buang waktu? Pernah nggak ngerasa kalau lu kurang produktif kalau cuma ngerjain satu hal dalam sehari? Inilah yang terjadi. Ada tekanan aneh kalau di umur 20-an kita harus udah punya passive income, punya bisnis, atau minimal punya CV yang mentereng. Kalau kita nggak punya side hustle di umur 23, kayaknya kita ketinggalan. Kalau kita masih jadi karyawan biasa di umur 25, kayaknya kita gagal. Dalam psikologi, ini adalah toxic productivity. Obsesi buat selalu produktif sampai istirahat pun dianggap sebagai kelemahan. Dan Gen Z, balik lagi, kita adalah korban terbesarnya. Lu dilemparin quotes motivasi palsu tiap hari. Kalau lu nggak bangun jam 5 pagi, lu nggak serius sama goals lu. Kalau lu masih santai di umur 20-an, lu bakal menderita di umur 30-an. Semua itu adalah racun yang dikemas jadi motivasi. Yang lebih parah lagi, ada standar sukses yang seragam. Seolah-olah kesuksesan itu cuma satu bentuk. Punya banyak duit, punya banyak bisnis, punya mobil. Nggak ada yang ngomong kalau kesuksesan itu bisa berbeda-beda. Nggak ada yang bilang kalau mungkin kesuksesan buat lu itu adalah punya mental health yang stabil, atau punya hubungan yang sehat, atau cuma ya udah bahagia aja. Insecure ini makin parah karena kita diburu-buru oleh standar sukses orang lain yang sebenarnya belum tentu cocok sama sepatu yang kita pakai nih. Kita dipaksa lari maraton pakai sepatu orang lain yang kegedean atau kekecilan, ya pasti sakit lah. Dan akhirnya kita burn out di umur 25. Kita capek, tapi ngerasa nggak boleh capek. Kita pengen istirahat, tapi ngerasa bersalah kalau istirahat. Kita terjebak dalam perlombaan yang kita sendiri nggak tahu mau lari kemana nih.
Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang jarang dibahas. Ini bukan sepenuhnya salah lo. Ada sistem yang dirancang buat bikin lo insecure. Namanya algoritma media sosial. Algoritma media sosial itu emang didesain buat bikin kita stay lebih lama di platform. Dan cara paling ampuh adalah dengan mainin emosi kita, terutama rasa kurang. Pernah nggak lu ngerasa kalau feed lu itu kayak dirancang buat bikin lu ngerasa nggak cukup? Lu lihat konten workout, tiba-tiba feed lu penuh konten body transformation. Lu lihat konten bisnis, tiba-tiba feed lu penuh dengan pebisnis muda yang sukses. Itu bukan kebetulan. Algoritma tahu kalau lu insecure tentang body lu. Jadi dia kasih lu lebih banyak konten tentang body goals. Algoritma tahu kalau lu insecure tentang karir. Jadi dia kasih lu lebih banyak konten tentang hustler yang sukses muda. Dan perlahan lu makin tenggelam dalam spiral insecurity. Belum lagi filter. Filter yang rubah bentuk muka sampai lu gak kenal diri lu sendiri. Filter yang bikin mata lu lebih besar, hidung lu lebih mancung, kulit lu lebih mulus. Perlahan, lu mulai lupa gimana muka lu yang asli. Lu mulai ngerasa kalau muka lu yang asli itu kurang. Dalam psikologi, ini disebut dysmorphia. Kondisi dimana lu gak bisa lihat diri lu dengan objektif. Lu selalu ngelihat kekurangan yang mungkin orang lain gak pernah notice. Dan Gen Z, kita adalah generasi dengan tingkat dysmorphia tertinggi. Karena standar kecantikan kita adalah hasil edit dan filter. Belum lagi konten a day in my life yang terlalu sempurna. Lu lihat orang bangun jam 5 pagi, workout, bikin breakfast estetik, kerja produktif, masih sempat baca buku, tidur jam 10 malam. Dan lu mikir, kok gue gak bisa kayak gitu ya? Tapi yang lu gak tahu, itu adalah highlight reel. Mungkin mereka syuting itu selama seminggu, terus dikompil jadi satu video. Tapi yang lu lihat, seolah-olah itu adalah keseharian mereka. Kita gak sedang kalah dalam hidup, kita cuma lagi nonton film fiksi yang dikemas jadi kenyataan. Sekarang, mari kita bahas akar dari semua ini. Kenapa kita nggak bisa berhenti ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain? Jawabannya ada di evolusi. Manusia itu secara biologis dirancang buat hidup dalam komunitas kecil, maksimal 150 orang. Dulu, itu berguna. Kalau lu lihat tetangga lu lebih sukses, lu termotivasi buat lebih baik. Tapi sekarang, komunitas kita bukan 150 orang. Komunitas kita adalah 8 miliar orang di internet. Dan otak kita nggak bisa bedain antara tetangga sebelah dengan selebriti di Amerika. Buat otak kita, semua orang di feed Instagram kita adalah kompetitor. Hasilnya, kita overwhelmed. Kita nggak bisa berhenti compare. Karena setiap kali kita buka HP, ada ratusan kompetitor yang menang dalam berbagai aspek. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih kaya, ada yang lebih sukses. Dan gak peduli seberapa bagus hidup kita, kalau ada seseorang yang lebih baik, lu pasti mikirnya ya lu kalah. Dalam psikologi, ini disebut hedonic treadmill. Kondisi dimana lu gak pernah puas karena standar kebahagiaan lu terus naik. Lu dapet achievement A, tapi lu langsung lihat orang lain udah di achievement B. Lu capai B, orang lain udah di C, gak ada finish line. Dan yang paling berbahaya, kita mulai internalize standar orang lain. Kita mulai mikir kalau sukses itu harus kayak yang kita lihat di sosmed. Padahal, mungkin definisi sukses lu itu beda. Mungkin definisi bahagia lu itu beda. Tapi lu udah terlalu lama dengerin suara orang lain sampai lu lupa dengerin suara lu sendiri. Pernah gak lu berhenti sebentar dan nanya, ini yang gue mau? Atau ini yang orang lain bilang gue harus mau? Jadi, setelah semua pembedahan tadi, pertanyaannya adalah apa solusinya? Sayangnya, nggak ada solusi instan, tapi ada beberapa hal yang bisa lu mulai dari sekarang. Pertama, mulai pelan-pelan buat kurasi siapa yang lu follow. Kalau ada akun yang bikin lu ngerasa kecil, unfollow aja atau mute. Nggak peduli itu siapa. Kalau mereka bikin lu ngerasa kurang, mereka nggak worth it buat ada di feed lu. Sosmed itu kayak makanan, lu nggak bakal makan makanan yang bikin lu sakit perut kan? Kenapa lu masih konsumsi konten yang bikin lu sakit hati? Kedua, ingat, hidup itu maraton, bukan sprint 100 meter doang nih. Lu punya waktu, lu punya proses lu sendiri. Satu-satunya comparison yang sehat adalah apa gue hari ini lebih baik dari gue kemarin ya? Bukan apa gue lebih baik dari orang lain. Bukan gitu. Ketiga, define ulang apa arti kata sukses buat lu. Bukan apa yang orang lain bilang, tapi apa yang bener-bener bikin lu terpenuhi. Mungkin sukses buat lu adalah punya work-life balance yang sehat. Mungkin sukses buat lu adalah punya hubungan yang genuine. Mungkin sukses buat lu adalah bisa tidur nyenyak tanpa anxiety. Dan itu semua valid. Keempat, ingat bahwa sosial media itu adalah highlight reel. Yang lu lihat adalah 1% dari hidup mereka. Janganlah bandingin 100% hidup lu dengan 1% highlight reel orang lain. Dan terakhir, be kind to yourself. Lu gak harus perfect, lu gak harus produktif setiap saat. Lu boleh capek, lu boleh bingung. Dan itu semua gak bikin lu jadi gagal. Itu cuma bikin lu jadi manusia.
Sebelum gue akhirin video ini, gue mau lu lakuin satu hal. Tulis di kolom komentar, apa satu hal, cuma satu hal aja yang bikin lu bangga sama diri lu sendiri minggu ini. Nggak perlu yang gede kok. Bisa sesederhana gue berhasil bangun pagi, atau gue berhasil nggak overthinking hari ini, atau gue berhasil makan 3 kali sehari. Karena progres itu nggak selalu tentang hal besar. Kadang progres itu adalah berhasil bertahan 1 hari lagi. Dan itu udah lebih dari cukup. Gue Dawase. Dan ingat, lu nggak dalam perlombaan dengan siapapun. Lu cuma dalam perjalanan jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat datang di Realita.